Salman, bagaimana kabarnya hari ini? Astagfirullahaladzim, ya salah. Pak Syafi, ya Pak Salman besok Pak Salman. Pak Syafi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi agenda kita hari ini adalah pendampingan individu yang pertama dengan tema merefleksikan atau refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nah, di mana fokus pendampingannya yang pertama yaitu berdiskusi tentang tantangan belajar daring yang sudah Pak Syafi laksanakan hampir 2 bulan ini. Yang kedua, merefleksikan penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD. Yang ketiga, mendiskusikan pembuatan kerangka portofolio. Dan yang keempat adalah berdiskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Pak Syafi juga harus memahami bahwa dalam pembelajaran daring dan lokakarya, Pak Syafi harus berhasil menerapkan yang pertama mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain di satuan kerja Pak Syafi dengan cara melakukan refleksi atau berbagi hal-hal yang baik dan berkolaborasi bekerja sama dengan guru dan stakeholder yang ada di sekolah Pak Syafi. Yang kedua, Pak Syafi itu harus nantinya mampu memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, Pak Syafi mampu nanti merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada anak. Ini menjadi garis-garis besar. Mungkin pemikiran dari KHD itu berpusat pada anak, kita berpusat pada anak dengan pastinya melibatkan orang tua. Apakah Pak Syafi sudah selesai mengisi LK 1 sampai 5 pada KTO? Oh sudah. Terima kasih Pak. Di sini ada beberapa tahapan yang perlu saya gali di informasinya di Pak Syafi. Yang pertama adalah tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Kemarin Pak Syafi bersama dengan satu kelas ya, kelas 9 kalau tidak salah itu PP-nya dengan Pak Sahlan itu sudah melaksanakan lokakarya orientasi, di mana ada beberapa hal yang perlu saya ingin tahu dari mengkonfirmasi ke Pak Syafi. Yang pertama, apa saja kekhawatiran yang Pak Syafi rasakan atau keresahan yang Pak Syafi rasakan itu yang terjadi ataupun nantinya kekhawatiran yang akan terjadi. Monggo Pak. Baik, kekhawatiran saya pada saat ini atau saat kemarin pas waktu daring itu saya takutnya itu waktunya itu berbarengan dengan kegiatan saya yaitu PIGB, karena pada saat ini saya itu kan terima menjadi P3K2, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih PIGB-nya belum. Jadi kekhawatiran itu sudah tidak ada menurut saya. Berarti hanya masalah hanya waktu gitu Pak. Yang kekhawatiran yang muncul di benak Pak Syafi kemarin. Terus kira-kira kekhawatiran yang akan datang apa kira-kira? Yang sekiranya itu kekhawatiran itu muncul pada proses selanjutnya. Kekhawatiran selanjutnya itu ya masalah tadi itu Pak. Terus yang kedua itu
karena di sini itu desa ya, untuk masalah internet juga, masalah online itu di sini kan di rumah saya juga tidak ada terbatas. Makanya saya kalau ada kegiatan itu selalu ke sini, izin kepala sekolah. Malam juga di sini, pakai di sini. Kadang kalau listrik mati atau trouble itu juga menjadi kekhawatiran saya di sini. Oke, berarti di sini dalam hal teknisnya ya Pak. Teknisnya berarti bisa listrik mati atau internet yang tidak lancar. Di sini sudah terjaring internet di sekolah. Ya, di sekolah. Oke. Oke Pak. Terus selama pembelajaran 1 bulan ini, hampir 2 bulan sih pembelajaran modul 1, itu harapan-harapan yang sudah terwujud. Kan Bapak sudah pasti sudah punya harapan. Kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran ini, pembelajaran itu diaplikasikan ke siswa, itu apa harapan yang sudah terwujud Pak? Ya, harapan saya itu kedepannya saya ingin meningkatkan kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Meningkatkan nih? Iya. Oke. Kepemimpinan pembelajaran di sekolah dengan mempelajari modul 1.1 kemarin yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, saya baru mengetahui bahwa di situ ada namanya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu saya mulai menerapkan di situ pada waktu aksinya 1.1 kemarin. Saya sudah mulai melaksanakan yaitu pembelajaran yang berpihak. Aksi nyatanya itu apa Pak? Kemarin itu masalah dengan makanan itu praktek dengan kultur di sini yang ada di sini itu saya sesuaikan dengan penerapan KHD itu Pak. Saya berkolaborasi dengan sesama guru di sini dan sesama teman. Oke, siap. Bapak juga selama ini apakah ada dukungan dari kepala sekolah ataupun dari rekan guru terhadap pembelajaran daring yang sudah Bapak laksanakan? Ya, terima kasih untuk masalah dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru lain. Alhamdulillah di sini kepala sekolah mendukung penuh dan guru-guru lain juga sangat antusias membantu. Kan kami di sini itu disediakan fasilitasnya internet, disuruh kamu pakai kapanpun ya bisa dipakai di sini. Mendukung penuh Pak di sini. Berarti baik guru, kepala sekolah berarti di sini juga mengizinkan proses pembelajaran daring yang Bapak lakukan. Oke. Di sini selanjutnya Bapak tentang tindak lanjut pembelajaran, tindak lanjut dari hasil pembelajaran. Bapak kan sudah istilahnya sudah mempelajari modul 1.1, modul 1.2 berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari. Apa perubahan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, dan itu perubahan itu selaras dengan tahap yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, dan mungkin diterapkan ke anak-anak, kira-kira apa? Dan itu perubahan itu selaras, maksudnya nyambung dengan KHD. Pak. Terima kasih untuk masalah perubahan. Setelah saya mempelajari itu modul 1.1 sampai 1.4 itu ada beberapa perubahan di sini. Yang pertama, dulu saya itu selalu disiplinkan anak dengan tata tertib, tapi dengan mempelajari itu saya mulai sadar bahwa anak itu mempunyai kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Makanya saya menerapkan pemikiran KHD, yaitu menuntun anak itu, terus saya belajarnya itu berpihak pada anak, dan saya juga menerapkan budi pekerti. Berbudi pekerti ya.
berpihak pada anak. Selanjutnya apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan KHD yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut? Yang didapat dari modul apa, Pak? Sehingga itu menjadi pendorong untuk Bapak melakukan pembelajaran tersebut. Gimana, Pak? Di sini saya melihat potensi anak itu memang kalau SD itu kan suka bermain. Saya melihat kodrat alam kebersamannya. Makanya saya itu terapkan dengan baik di sini. Saya menuntun anak itu supaya mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Saya juga pembelajaran itu berubah. Saya selalu berpihak kepada anak dengan menerapkan pemikiran tadi. Di sini yang saya mungkin bertanya lebih lanjut, berpihak kepada anak. Kira-kira bentuk konkretnya, contohnya bagaimana, Pak? Yang berpihak kepada anak itu, apa namanya itu? Apakah anak bebas melakukan sesuatu, ataukah anak berpihak kepada, apakah anak kalau melakukan kesalahan apakah dihukum atau gimana? Nah, begini, untuk yang masalah berpihak pada anak, dulu di sini itu kan ada peraturan kelas itu di situ. Setelah saya mempelajari KHD di situ, saya mempelajari ada kesepakatan kelas. Nah, di situ saya membuat kesepakatan dengan anak-anak untuk kita laksanakan. Terus juga itu pembelajaran, contohnya di sini begini, Pak. Untuk terus terang saja, kalau di sini itu untuk masalah literasi dan lain-lain itu kan pelaksanaan dari maka saya inisiatif sendiri untuk menciptakan, saya inisiatif sendiri membeli buku-buku kecil untuk anak-anak. Setiap hari anak-anak saya suruh baca spekulasi, pokoknya satu minggu itu satu judul itu, bahkan saya buat aksi nyata itu. Aksi nyata. Oh, berarti itu bentuk aksi nyata Bapak Safi. Ya, yang satu ketika terus kan saya punya keinginan di sini itu kan tidak ada perpus, Nggak ada perpus. Oh, gitu. Itu saya supaya anak itu bisa merdeka belajar. Oke, bisa merdeka belajar, tidak ada perpus. Jadi Bapak dengan inisiatif sendiri yang mungkin itu merupakan dana pribadi nih, membeli buku kecil seperti itu. Kan Bapak sudah meningkatkan potensi anak, menuntun anak, berpihak kepada anak, itu kan pasti itu adalah perubahan yang Bapak lakukan, kan seperti itu, seperti membaca buku kecil itu, terus membuat kesepakatan kelas, itu kan perubahan yang sudah Bapak lakukan. Kira-kira itu gimana respon anak? Apakah Bapak bisa melihat dari mungkin anak-anak menyampaikan secara verbal, mungkin secara langsung ke Bapak, atau Bapak melihat wajah anak setelah melaksanakan perubahan itu? Secara verbal saya mengamati anak-anak itu merasa senang sekali, Pak, dengan adanya perubahan itu. Karena anak berarti merasa senang, merasa senang dan antusias untuk melaksanakan kegiatan yang saya adakan itu, karena sebelumnya di sini kan belum ada masalah baca buku, tidak ada di sini. Makanya saya inisiatif sendiri untuk beli buku sebanyak yang ada di kelas, terus saya tambah ada wali murid yang menyumbang. Oh, gitu. Ada 2 buku sumbang itu. Saya tampung, anak-anak senang sekali. Itu adalah respon anak nih, respon anak. Dengan respon anak tentunya Pak Safi itu karena anak senang, berarti Pak Safi
apa namanya itu kedepannya untuk lebih meningkatkan lagi, mungkin seperti bukunya ditambah lagi ya gitu kan anak senang. Ini kalau bukunya kalau ditambah lagi berarti anak lebih senang lagi gitu. Terus itu kan sudah baik ya Pak, perubahan itu kan sudah baik. Kira-kira ada nggak yang perlu diperbaiki ke depannya dari perubahan-perubahan yang Bapak lakukan itu beberapa itu, kira-kira ke depannya ada nggak yang perlu diperbaiki? Gini Pak, itu untuk masalah perubahan di sini yang saya harapkan di sini itu saya harapkan itu punya bagus itu dari dulu itu saya membantu kepala sekolah itu membuat proposal mengajukan tapi tidak dapat itu yang saya harapkan itu ada bagus supaya anak-anak itu bisa merdeka belajar, kalau istirahat bisa baca buku dan pengetahuan anak itu bisa. Iya, oh gitu. Itu harapannya ke depannya Gi. Berarti yang pastinya kalau sudah punya perpus itu mungkin literasi lebih ditingkatkan, kan seperti itu, merdeka belajar juga bisa tercapai, ini Bang. Sekarang perubahan ini, yang ini kan konkret Bapak lakukan nih, apa namanya itu kepada anak, yang seperti berpihak kepada anak, membuat kesepakatan. Apakah itu sudah khususnya aksi nyata modul titik 1 Bapak? Apakah itu sudah dituangkan dalam refleksi 2 mingguan? Ini Pak, untuk yang masalah literasi itu saya tuangkan di 1.3 itu karena itu kan perubahan literasi di 1.3 iya. Kalau ini titik 1 apa? 1.1 itu pembelajaran yang berpihak pada murid tadi dengan praktek titik 1 pembelajaran kepada murid, praktek dengan yang dikultur di sini itu anak-anak senang sekali, antusias. Kalau mau 1.2 sebentar, kayaknya yang untuk 1.3 itu visi Pak. Iya, perubahannya kan itu Pak, saya ingin itu berarti itu visi kedua saya itu kan perubahan 1 minggu itu satu apa story, satu cerita. Itu apakah itu dituliskan sudah dimasukkan ke dalam jurnal sampean yang 2 mingguan? Iya, sudah dimasukkan. Berarti sudah. Selanjutnya sekarang tentang pembuatan kerangka portofolio. Pak Safi sudah membuat portofolio nih? Sudah membuat portofolio. Media atau platform yang dipakai apa Pak? Google Site. Berarti Pak Safi itu sudah membaca buku petunjuknya untuk membuat platform portofolio digital. Terus yang dimasukkan komponennya apa saja Pak yang dimasukkan ke Google Site? Sini ada YouTube, ada profil langsung profil. Terus ada PowerPoint, ada PDF, Word. Berarti Bapak memasukkan PDF bisa ke Google Site-nya? Bisa. Lewat Drive, karena linknya itu. PDF berarti lewat Drive. Kalau langsung dari PDF ke itu nggak bisa? Nggak bisa. Lewat Drive. Terus kalau masuk PowerPoint bisa lewat Drive juga PowerPoint lewat Drive. Lewat Drive. Kalau video YouTube video lewat YouTube nih. Dari komponen-komponen itu mungkin ada yang maksudnya kurang paham dari Pak Safi itu apa kira-kira? Yang kurang paham untuk melengkapi komponen-komponen yang ada di Google Site itu. Membuat apa Pak? Mungkin kita bisa belajar bersama. Nanti saya saya catat. Kita belajar bersama di grup gitu Pak. Apa Pak? Untuk masalah tampilan yang menarik itu. Tampilan yang menarik. Bagaimana? Terus apakah ini tuh
bagaimana Pak, sudah benar atau kan begini, saya kan udah aktif ternyata sini tugasnya seluruhnya saya masukkan ke sini Pak. Iya. Mulai modul 1.1 saya masukkan sini semua. Mulai dari diri, demonstrasi, kesimpulan, jurnal. Itu lo lengkap sekali Bapak. Terus tugas kelompok ini, terus 1.2 seperti ini juga Pak. Mungkin itu sudah sangat lengkap sekali. Kalau yang punyanya teman-teman itu ya hanya yang ditugaskan saja. Ini kan kalau ini ada tugasnya Pak, mulai dari diri. Ini saya materinya apa gimana itu? Mulai dari sini. Ini 1.2 ini. Ini di LMS Pak. Oh, di LMS dipindah ke situ. Ya. Saya biar enggak campur aduk gitu Pak di iya, yang seperti itu harus lebih diri sampai aksi nyata kan saya. Itu sudah dibagi nggak ke belum? Oh iya lupa. saya nanti bisa dicek, maksudnya bisa dicek. Jadi kalau sudah di situ, sampai itu sudah super lengkap Pak. Itu sudah super lengkap. Berarti bentuk penyajian yang jadi sampel itu sangat lengkap sekali. Dari setiap poin-poin di LMS itu ada di situ. Berarti sama dengan LMS kan? Kalau gitu, gitu. Saya buat seperti ini. Apa ini betul atau salah gimana? Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Pokoknya intinya Bapak punya arsip, kan itu tujuannya kan mengarsip dari tugas dari Bapak. Kan Bapak itu kan sudah menyetorkan ke LMS, tapi LMS itu kan bikin panitia. Nantinya mungkin untuk nextnya atau tahun kedepannya itu kan hilang panitia yang ngambil. Saya juga seperti saya waktu pembekalan kemarin kan saya itu tidak bisa melihat hasil saya Pak. Nah, saya tidak ngasih dan itu belum ada. Namanya kan di sini saya biar nggak hilang gitu. Ya benar, itu tujuannya itu untuk mengarsip tugas-tugas dari Bapak terkait dengan kegiatan ini. Nanti mungkin ya kurang paham juga apakah itu juga bentuk apa ada penilaian juga dengan ini. Soalnya ini penting juga. Jadi pokoknya yang lebih itu lagi. Saya ini kan belum tahu yang gimana sih yang benar itu kan saya. Oh, enggak ada istilahnya benar. Pokoknya itu sudah arsipan di sini. Setiap saya malah punya apa namanya itu inisiatif juga buat itu. Jadi saya setelah kegiatan ini, setelah kegiatan penjemput ini, jadi saya masukkan ke itu juga nanti buat juga Pak. Oke, berarti sudah bagus Pak Salman, Pak Safi sudah menyajikan portofolio itu dengan lengkap sekali sesuai dengan urutan-urutan yang dikerjakan selama pembelajaran daring nih Pak. Selanjutnya Bapak, selanjutnya tentang posisi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri kompetensi guru penggerak. Kenapa? Itu dia kayak. Ada di LK juga, ada di LK. LK itu yang apa namanya itu yang LK 3 kalau tidak salah. Itu kan ada beberapa kompetensi nih Pak. Ada yang sudah dimiliki oleh seorang guru, oleh seorang penggerak, orang yang menggerakkan komunitas itu istilahnya. Kira-kira kompetensi yang sudah baik apa Pak? Yang ada pada diri Pak Safi? Dari LK monggo itu. Nanti kan ada pertanyaan lanjutan, monggo. Baik, kompetensi yang sudah baik itu kompetensi sosial. Nah, alasannya apa Pak? Saya kalau berkolaborasi dengan teman-teman itu bisa baik sekali Pak, dan bisa cepat berkolaborasi berarti hasilnya baik nih. Hasilnya cepat dan pasti. Oh gitu. Berarti sosial yang tekan berkolaborasi. Yang perlu ditingkatkan Pak, kompetensi yang perlu ditingkatkan apa? Yang perlu ditingkatkan itu kalau menurut saya itu yang profesional, meskipun saya itu saya harus tetap mengembangkan diri saya supaya menjadi lebih baik. Oke, tapi kompetensi profesional itu menurut Bapak perlu ditingkatkan lagi. Ditingkatkan terus. Alasannya apa Pak? Karena aku ingin belajar sepanjang hayat
sepanjang. Berarti kelihatannya ini Pak Safi ini senang ikut kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan, Pak? Senang kan? Ya itu juga salah satu cara meningkatkan kan, ikut pelatihan-pelatihan, ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa? Ya kolaborasi tadi kan gitu ya, Pak. Oke, Bapak. Jadi Bapak tadi sudah menyebutkan kompetensi yang baik dan yang perlu ditingkatkan. Kira-kira ada nggak perubahan rencana dari yang di Bapak tulis di LK3 itu? Di LK3 itu ada kan yang perlu dirubah di situ? Dengan setelah kita berbicara ini, berdiskusi ini, yang mana ada kan nggak yang perlu dirubah? Kalau tidak ada ya berarti itu sudah fix, merupakan peta yang ada pada diri Pak Safi. Dari situ adakah yang perlu dirubah, Pak? Saya rasa ini Sudah, oke, berarti sudah sesuai nih. Sama lagi. Oke, selanjutnya ini saya menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada Bapak, karena Bapak sudah sampai sejauh ini sudah belajar mengenai pemikiran-pemikiran KHD, juga sudah menerapkan beberapa pemikiran-pemikiran yang selaras dengan KHD di pembelajaran, dan yang pastinya Bapak sudah berkolaborasi dengan teman-teman IGP yang ada di sekolah ini, gitu Pak. Jadi itu apresiasi saya. Yang terakhir yang perlu saya tanyakan ke Bapak, apakah ada pembelajaran atau ide baru yang muncul atau yang Bapak bisa sampaikan ke saya setelah sesi pendampingan? Ide itu kan pembelajaran atau ide baru, metode-metode yang baru yang Bapak dapatkan pada pendampingan ini. Jadi untuk metode baru yang kalau jujur saja di sini kan masih beda. Kalau misalnya anak-anak itu kan orang mampu semua, saya ingin pembelajaran itu selain di kelas itu juga saya ingin secara online gitu Pak, kayak di Google apa namanya itu, Classroom ya kayak gitu. Tapi berhubung karena itu sulit untuk diterapkan, makanya keinginan saya kan seperti itu. Berubah sehari saja itu sulit, untuk WA saja itu kan saya sampai tunggu jam 10 anak-anak baru membutuhkan. Berarti itu salah satu hal yang di sini kurang nih. Dari segi apa kira-kira faktornya yang fasilitas di sini memang apakah orang tua itu dukungan orang tua gimana? Orang tua sebenarnya mendukung, tapi kan karena keterbatasan itu ya. Mayoritas pertanian untuk yang anak-anak ini orang tua itu rata-rata itu macamnya itu SMP jadi semua itu masih kurang. Jadi berarti idenya Pak Safi itu nanti anak-anak bisa pembelajaran menggunakan IT istilahnya ya Pak. IT, oke. Mulai sekarang kelas 5 itu kan AMBK. Terus AMBK-nya bagaimana? Menggunakan apa? Kemarin dapat bantuan itu dapat dari itu yang lainnya itu pinjam. Oh pinjam, sama dengan sekolah saya Pak. Saya pinjam ke sekolah sebelah Pak. Pinjam gurunya. Gurunya juga laptopnya dipakai pinjam juga. Nanti ya. Gitu. Jadi perasaannya kemarin seperti itu nih.
Kira-kira selanjutnya Bapak, apa yang sudah baik dari pendampingan ini? Kalau menurut Bapak, nggak ada. Sudah baik semuanya. Sudah baik semuanya. Terus yang perlu diperbaiki lagi itu pendamping kedua apa? Apakah saya tiba-tiba datang ke sini tidak sesuai jadwal? Apakah gimana? Intinya? Ya mohon maaf tadi kan saya belum siap apa-apa tadi itu. Oh, apa yang perlu disiapkan Pak kalau sudah isi Saya- semuanya? Kan satu. Kalau saya kaget tadi disusul. Dulu ya. Kedepannya itu harus sesuai jadwal gitu. Harus sesuai jadwal. Oke. Mohon maaf tidak ada yang disiapkan. Oh, nggak perlu Pak, nggak perlu. Seperti itu. Oke, Bapak cukup untuk pendampingan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyampaikan atau berbagi kisah, berbagi praktik yang sudah baik tentang pembelajaran daring, tentang pembelajaran bersama siswa, tentang kegiatan-kegiatan kolaboratif yang sudah Bapak lakukan. Semoga itu kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi nih Bapak, bisa ditingkatkan lagi dan kita bisa melalui program ini dengan baik. Terima kasih saya ucapkan. Semoga Pak Safi tetap semangat yang pasti, tetap semangat dan bisa terus berkarya. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.